Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Kali ini wabarakatuh. saya Kali akan ini saya menjelaskan akan cara menjelaskan memilih cara investasi memilih yang aman dan investasi yang aman dan menguntungkan. menguntungkan. Untuk Untuk memenuhi ujian memenuhi akhir semester akhir manajemen semester keuangan manajemen dengan dosen dengan pengampu dosen Ibu Aimatul Yumna. Rahmatul. Saya Vanita Saya Sari Vanita Ayu dengan NIM Sari 2105913 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Yang pertama, Yang kita pertama, masuk kepada pengertian investasi. Investasi adalah investasi bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Ada banyak hal yang terkait dengan kegiatan ini. Beberapa di antaranya adalah sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Istilah penanaman modal bukanlah bahasa asing bagi mereka yang telah lama berkecimpung dalam dunia penanaman modal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya masuk kepada ciri-ciri investasi yang aman. Apa sih ciri-ciri investasi yang aman itu? Yang pertama, pengelola investasi terdaftar di OJK. Perusahaan pengelola investasi dalam bentuk saham ataupun investasi deposito yang sudah terdaftar di OJK idealnya sudah dapat dipastikan terpercaya dan terjamin aman. Dengan terdaftar di OJK menjadikan pengelola tersebut memiliki reputasi yang baik, di mana hal ini merupakan ciri khas investasi yang aman yang perlu diperhatikan saat pertama ingin melakukan investasi. Yang kedua, janji yang ditawarkan rasional. Dengan dana yang Anda simpan melalui sebuah investasi memang idealnya akan memberikan keuntungan. Namun, profit yang akan didapatkan tersebut adalah keuntungan yang wajar, yang seimbang dengan dana yang Anda tanam. Umumnya, pengelola investasi aman akan menawarkan keuntungan yang masih masuk akal. Yang ketiga, risiko itu selalu ada. Perusahaan pengelola investasi aman umumnya akan menjelaskan secara detail mengenai risiko-risiko apa saja yang kemungkinan akan Anda alami saat melakukan investasi di tempat mereka. Dengan mengetahui segala risiko yang mungkin terjadi, Anda dapat mempersiapkan kemungkinan terburuk apabila sewaktu-waktu risiko tersebut terjadi. Yang keempat, balik modal pada waktu yang masuk akal. Perusahaan pengelola investasi dapat dikatakan sebagai investasi aman jika perusahaan tersebut menjelaskan pada kita bahwa kita akan menerima keuntungan di jangka waktu yang wajar. Selanjutnya, cara memilih investasi yang aman dan menguntungkan. Yang pertama yaitu kenali profil investasi diri. Setiap orang mempunyai profil investasi yang unik karena masing-masing individu memiliki tujuan investasi, jangka waktu investasi, penerimaan terhadap risiko, dan mengharapkan tingkat return atau pengembalian yang tidak sama. Yang kedua, jenis produk sesuai kebutuhan. Berdasarkan pada pengenalan profil investasi, maka seseorang bisa memilih jenis dan produk investasi yang cocok dengan diri sendiri. Yang ketiga, aspek legalitas dan modal usaha. Setelah memahami jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, saat akan membeli produk investasi harus memastikan lembaga penjual atau yang menawarkan produk tersebut telah memperoleh izin usaha sesuai bidangnya. Yang keempat, memahami regulator. Memahami regulator yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi tak kalah penting. Hal ini diperlukan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di masa mendatang. Yang kelima, memahami ketentuan produk.
Kita perlu memahami secara seksama ketentuan yang berkaitan dengan produk untuk memastikan konsumen telah mengetahui secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat biaya, dan risiko yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya, contoh investasi yang aman dan menguntungkan. Yang pertama yaitu investasi saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi di Indonesia yang hadir sejak lama. Saham menghasilkan keuntungan yang melimpah, tapi memiliki risiko tinggi. Instrumen ini cocok untuk kita yang profil risikonya termasuk agresif, yaitu berani menghadapi tantangan dan risiko. Yang kedua, investasi reksadana. Reksadana adalah investasi menguntungkan dengan modal kecil. Cara kerjanya, modal dari investor akan disalurkan ke berbagai efek atau instrumen yang tersedia di pasar modal. Yang ketiga, investasi deposito. Investasi yang menguntungkan jangka pendek adalah simpanan deposito. Caranya adalah kita membuka simpanan deposito di bank terdekat. Yang keempat, investasi emas. Investasi paling menguntungkan bagi pemula berikutnya adalah investasi emas. Emas biasanya diinvestasikan dalam jangka waktu panjang karena harganya yang berpotensi naik setiap tahunnya. Yang kelima, investasi properti. Investasi yang paling menguntungkan untuk pemula adalah properti. Properti sejak dulu dipilih sebagai aset produktif. Kita bisa menyewakan aset rumah atau kos-kosan agar meraih penghasilan per bulan atau tahunan. Bisa juga membeli properti yang kemudian dijual di masa nanti setelah harganya mengalami kenaikan. Selanjutnya, P2P atau peer-to-peer. Peer-to-peer lending merupakan investasi yang menguntungkan untuk pemula. Di P2P lending, kita bisa menjadi pendana yang meminjamkan modal pada pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman. Salah satu P2P lending yang bisa dipilih untuk investasi paling menguntungkan adalah modal rakyat. Di modal rakyat, kita meminjamkan sejumlah pada pelaku UMKM dan akan mendapatkan imbal hasil. Selanjutnya, obligasi retail. Investasi paling menguntungkan berikutnya adalah obligasi retail. Obligasi ini berbeda dari obligasi pada umumnya karena bisa dipesan dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, trending cryptocurrency. Cryptocurrency adalah instrumen yang saat ini digandrungi investor muda. Kripto cocok untuk investasi jangka pendek. Ada berbagai aset kripto yang bisa dipilih mulai dari Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, dan lainnya. Masing-masing aset ini punya harga dan keuntungannya tersendiri. Kita bisa membelinya di modal yang minim melalui aplikasi khusus transaksi cryptocurrency yang sudah dianggap legal oleh OJK dan Bapeti. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara memilih investasi yang aman dan menguntungkan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.